Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Nah, di depan kita ini sudah ada sebuah HP terbaru dari Redmi untuk kelas entry levelnya dengan A seriesnya, dan di sini ada Redmi A3. Nah, HP ini punya harga itu 1,2 juta kembali 1000 alias 1.199.000, dan di harga segitu yang membuat saya tertarik dengan HP ini adalah bagian desainnya yang itu kerasa fresh banget. Beda banget dibanding HP 1 jutaan lainnya yang kalian tahu sendiri lah ya, ngarahnya itu kemana. Dan Xiaomi menjanjikan jaminan update selama 3 tahun termasuk 2 kali naik versi Android. Oke, untuk tampilan boxnya seperti ini kerasa Indonesia banget sesuai dengan warna bendera Indonesia, yaitu merah putih. Di sini ada tulisan Redmi A3, di samping kiri seperti ini, samping kanan seperti ini. Dan di bagian belakang ada beberapa point selling seperti layar smooth 6,7 inch 90 Hz display, premium glass back design. Jadi untuk back covernya ini tuh berbahan dari kaca. Harga segitu dapat back cover dari kaca. Gile. Terus untuk baterainya 5000 mAh, ada sensor media sidik jari. Terus untuk RAM 4+4 GB, ini maksudnya plus fitur virtual RAM. Dan garansinya itu termasuk lama ya, selama 15 bulan. Warna Star Blue, dan versi storage-nya itu 4 GB per 128 GB. Yang masuk ke Indonesia satu versi ini aja ya, sedangkan di versi global itu ada 3/64 dan juga 6/128. Oke, lanjut kita buka. Nah, untuk boxnya di sini tuh modelnya lipat ya, khas HP murah. Karena biasanya itu ada dua bagian atas dan bawah. Yang atas tuh ditarik, kalau ini dilipat. Nah, di dalamnya yang pertama ini ada si HP-nya. Oke, kita taruh dulu. Terus untuk beberapa kelengkapannya, nah ini tuh cukup rapi ya, nggak asal taruh aja. Di sini ada kepala charger yang punya output maksimal di 5 volt 2 ampere atau 10 watt. Terus ada kabel USB yang di sini udah Type-C ya, udah nggak zaman lagi micro USB. Dan untuk SIM ejectornya ditaruh di sini. Terus ada kitab-kitab seperti buku panduan dan juga kartu garansi. Serta ini ada kertas bertuliskan selamat bergabung menjadi bagian dari keluarga besar Xiaomi. Jadi di sini kita nggak dapet yang namanya itu case. Wajarlah, HP murah. Oke, kita lihat di HP-nya Redmi A3. Nah, ini bagian belakang stiker emailnya kita lepas dulu ya, biar kelihatan lebih clean. Nah, jujur ya, untuk bahasa desain HP ini tuh kerasa fresh banget. Yang biasanya harga 1 jutaan itu mengarah ke iPhone kamera boba. Kalau ini beda banget, bulutan kameranya itu gede ya. Ini tuh desainnya malah kayak HP flagship Xiaomi, yaitu Xiaomi 14 Ultra. Dan menurut saya ini cakep. Untuk back covernya ini tuh berbahan dari kaca loh. Dan gak gampang meninggalkan bekas sidik jari. Dan warna hitam di bagian kameranya ini gak polosan aja ya, diberi motif yang Xiaomi itu nyebutnya deco. Terus untuk ring kameranya, finishingnya ini juga beda. Asli ini tuh keren banget. Di sini ada dua kamera dan LED flash, ada tulisan AI kamera, ada tulisan Redmi. Terus untuk framenya ya ini berbahan dari plastik. Di samping kanan ada tombol power yang menjadi satu dengan sensor media sidik jari. Di atasnya ada tombol pengatur volume. Di sisi atas ada lubang jack audio 3,5 mm. Terus di sini ada lubang untuk speakernya ada di atas. Biasanya kebanyakan itu kan ada di bawah. Terus di sisi kiri ada slot SIM. Coba kita lihat kira-kira di sini punya tipe apa. Nah, di sini punya tipe triple slot ya, bukan hybrid. Jadi bisa dual SIM aktif plus micro SD. Dan micro SD yang disupport itu bisa sampai 1 TB. Lanjut di sisi bawah ada lubang untuk mikrofon dan port USB Type-C. Bagian belakang tadi udah kita lihat. Oh ya, untuk bagian depan ini plastiknya belum kita lepas dulu. Di sini ada kamera, lubang untuk earpiece dan sensor-sensor. Yuk, lanjut kita nyalakan. Oke, jadi seperti ini tampilan home screen-nya setelah melalui setup wizard. Ini tuh masih fresh banget. Nah, untuk bagian belakang ini tuh udah keren banget ya. Tapi untuk bagian depan, di bagian layarnya, ya memang khas HP murah. Untuk model kamera depannya masih pakai water drop notch dengan bezel di sekeliling layar yang ya wajar lah di harga segini. Itu cukup tebel. Untuk aplikasi bawaan, di sini ada beberapa aplikasi bloatware ya.
cukup banyak sih. Tapi ini tuh bisa kita uninstall. Oke, langsung kita cek aja di pengaturan. Untuk UI-nya di Redmi A series ini tuh berbeda dengan Xiaomi lainnya atau Redmi yang biasanya itu pakai MIUI standar. Di sini pakai MIUI itu Go Edition, tapi tampilannya lebih ke stok Android. Tapi ada beberapa kustomisasi ya, seperti icon menu dan juga panel kontrol. Ini tuh MIUI banget. Oke, kita cek di setelan. Nah, ini kalau masuk setelan itu baru tampilannya stok Android banget. Cek di tentang ponsel Redmi A3. Versi Androidnya di sini udah versi 14 ya dengan security pass level sekarang di 1 Desember 2023. Dan seperti yang saya bilang tadi, Xiaomi itu memberikan jaminan update selama 3 tahun termasuk 2 kali naik versi Android. Jadi nantinya ini tuh bisa sampai Android 16. Ya, sesuatu hal jaminan update yang gak akan kita temui ya di harga 1 jutaan kecil. Kemudian kita cek untuk storage-nya kira-kira memakan berapa gigabyte. Nah, di sini untuk sistemnya itu memakan ya cukup gede ya, yaitu 15 GB plus aplikasi bawaan 2,1 GB. Jadi totalnya 17 GB-an dari 128 GB. Nah, di sini ada fitur kecerahan adaptif, jadi ngaturnya itu nggak cuma manual aja. Terus untuk pengaturan suhu warna layar di sini nggak ada ya. Dan untuk refresh rate di sini sayangnya itu nggak bisa adaptif atau otomatis. Kita setnya itu manual, pilih 60 Hz atau 90 Hz. Nah, ini saya akan install beberapa aplikasi tambahan dulu ya dan setting-setting. Tunggu saya untuk kembali. Oke, balik lagi. Jadi setelah saya sambungkan ke WiFi di sini tuh langsung dapat pembaruan sistem. Ini naik ke MIUI versi 8.16.0.3.0. Ini cuma update security pass level aja, naik ke Januari 2024. Ukurannya itu 194 MB. Ya, nanti aja ya. Ini saya akan update. Terus kita coba cek kira-kira untuk sistemnya ini memakan berapa MB RAM MIUI versi Android Go. Layanan sedang berjalan, di sini memakan sekitar 1,5 GB RAM aja. Jadi memang lebih ringan dibanding MIUI Standard Edition. Dan menurut saya memang RAM 4 GB zaman sekarang itu cocoknya dipakein Android Go Edition aja biar lebih ringan. Cuma ya itu fitur-fiturnya nggak akan selengkap dibanding Standard Edition. Kalau untuk fitur virtual RAM di sini masih ada ya, bisa ditambah sampai 4 GB. Yang nggak ada yang menurut saya itu penting adalah fitur di bagian multitasking. Di sini tuh nggak ada yang namanya layar belah, apalagi jendela mengambang. Di sini nggak ada. Oh ya, untuk layar dari bawaan kita nggak dapat screen protector ya. Tapi zaman sekarang itu mudah cari screen protector yang sama. Yang susah di bagian belakangnya ini, yang kita itu nggak dapat case. Karena saya coba cari di marketplace itu belum menemu case untuk Redmi A3 yang mungkin saking terbarunya HP ini. Oh ya, untuk layarnya di sini sudah terproteksi oleh Corning Gorilla Glass 3. Oke, kita cek di aplikasi yang sudah saya install. Ini cuma sedikit aja ya, karena speknya gitu-gitu aja, nggak ada yang spesial. Untuk storage-nya yang kapasitas 128 GB di sini masih bertipe MMC. Sebenarnya masih wajar-wajar aja sih di harga 1,2 juta. Kalau untuk prosesor di sini pakai MediaTek Helio G36 octa-core 2,2 GHz, fabrikasi 12 nanometer dan GPU PowerVR ROG GE8320. Nah, sebenarnya seri prosesor ini adalah rebranding dari seri yang udah lama ya, yaitu Helio P35. Dan dipakai di zaman sekarang cocoknya buat penggunaan harian yang ringan aja. Terus di bagian layar resolusinya 1650x720 atau resolusinya itu Full SD Plus. Untuk refresh rate di sini 90 Hz. Jadi kalau kita swipe memang kerasa smooth. Terus untuk penyimpanan tadi udah saya sebutin ya, RAM-nya itu 4 GB, storage 128 GB. Kamera untuk belakang ini tuh 8 megapiksel, sensornya ini Smart Sense. Jarang banget nemu sensor kamera seperti ini. Sedangkan untuk depan itu 5 megapiksel. Baterainya 5000 mAh dan di sini belum mendukung fast charging, sebatas 10 watt aja. Untuk sensor nanti kita lihat di aplikasi sensor box. Terus kita lihat di bagian WiFi. Di sini udah support WiFi 5 GHz. Terus lanjut kita cek di bagian sensor box. Kira-kira di sini kelengkapannya ada apa aja? Ya, untuk kelengkapannya di sini masih lumayan lah ya. Ada sensor cahaya, untuk sensor magnet di sini juga ada. Kalau untuk sensor gyroscope nggak ada.
ya masih wajar ya di harga 1,2 juta aja. Terus untuk skor Antutu sebenarnya nggak begitu penting sih ya, seberapapun skornya itu ya udah bisa ditebak lah ya Helio G36 itu performanya kayak gimana dipakai di zaman sekarang. Nah di sini dapat skor 150 ribuan di Antutu versi 10. Dan yang jelas di sini pakai Antutu 3D benchmark versi Lite karena RAM-nya itu cuma 4 GB, skor CPU-nya 51 ribuan dan GPU-nya 19 ribuan. Dan yang seperti saya bilang tadi ya, ini tuh cocoknya buat penggunaan harian ringan aja. Buat gaming nggak usah berharap lebih. Bisa sih bisa ya sekedar install, tapi buat ngejalanin game SD itu nggak akan enak. Game Mobile Legends aja itu harus setting rata kiri di 30 fps. Kalau 60 fps itu bakal sering banget naik turun untuk FPS-nya. Cocoknya buat game casual yang ringan banget. Terus untuk multi sentuh biasanya sih Xiaomi itu selalu 10 titik sentuhan. Ya, mantap ya. Di sini mendukung 10 titik sentuhan, nggak cuma 5 titik sentuhan aja. Kemudian kita cek di bagian kamera belakangnya ini anggap aja itu cuma satu yang beresolusi 8 megapiksel, yang satunya itu lensa pelengkap aja, gimmick 0,08 megapiksel lensa auxiliary. Untuk depan itu 5 megapiksel. Untuk menu-menunya memang simple banget ya. Di sini cuma ada video, bisa merekam hingga Full HD di 30 fps. Ya depan sama aja. Terus di sini ada mode foto, potret, selang waktu. Cuma sesimpel gitu aja. Oh ternyata di sini masih ada mode manual. Manual fokus ada. Cuma untuk shutter speed di sini mentok berapa ini? Cuma 1/10 detik aja. Ya menurut saya nggak akan begitu guna sih. Kita coba jepret foto yang ada dulu aja ya. Kalau untuk foto sih sekilas yang beresolusi 8 megapiksel di sini menurut saya lumayan lah, nggak burik-burik banget. Untuk depan ini 5 megapiksel. Ya di sini masih lumayan lah buat sekedar video callan aja. Masih terlihat, masih mengenali kalau itu siapa. Oke. Terus kita coba untuk nonton video 60 fps di YouTube ya. Pertama kita coba di resolusi Full HD. Nanti kalau nggak ngangkat kita coba turunin ke SD atau 720. Karena pernah coba di UniSoC Tiger T603 di ITEL A70. Itu 60 fps SD aja itu nggak angkat, kerasa patah-patah. Nah, ini kayaknya udah di resolusi Full HD 60 fps ya. Bener. 60 fps Full HD. Di sini memang ya kerasa FPS-nya itu drop-dropan ya, kerasa patah-patah. Kayaknya turun lagi sih. Grafiknya diturun ke sedang atau smooth aja. Sedangkan di settingan ultra 60 fps udah enak banget, rata 60 fps, stabil banget. Catatan aja supaya reel berjalan di atas 60 fps. Nah ini kerasa patah-patah ya. Jadi ngangkatnya kalau 60 fps itu di HD aja atau 720. Ya, memang kemampuan dari Helio G36 itu kayak gini buat nonton video di YouTube. Tapi kalaupun nonton video Full HD di layar yang resolusinya cuma SD kayak gini, itu nggak ada bedanya. Di penglihatan itu tetap mentoknya di resolusi SD aja atau 720. Nah ini kalau di resolusi 720 60 fps lancar ya, nggak ada masalah. Nah untuk kualitas speakernya memang di sini kerasa khas HP murah ya. Detailnya itu kerasa mendem dan volumenya juga nggak begitu kenceng. Detailnya itu terasa mendem banget. Karena volumenya juga udah mentok. Oke, mungkin itu aja sih ya untuk video kali ini, unboxing dan juga sedikit coba-coba dari Redmi A3. Terbaru dari Redmi untuk kelas entry closing menurut saya. Yang punya harga itu 1,2 juta kembali 1000. Dan gimana menurut kalian tentang HP ini? Silahkan kalian komentari video ini ya. Oke, klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.